Innallaha mas-sabirin. Jadi ini makamnya Allah di situ. Tetapi mudah diucapkan, prakteknya sulit. Itu membutuhkan latihan. Manusia itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa memang diciptakan dengan sifat tergesa-gesa. Itulah memang kodrat kita. Tapi kita berusaha untuk mengimbanginya. Nah, tadi yang ayat yang diucapkan itu adalah ketika Yakub menerima penyampaian dari anak-anaknya bahwa Yusuf dimakan serigala. Tapi dia katakan sabar itu indah. Dan Allah membuktikan dengan sabarnya Yakub tidak memarahi anak-anaknya. Akhirnya menjadilah Yusuf itu sebagai penguasa di Mesir. Sabrun jamil, indah. Saya kemukakan di sini satu penelitian di Amerika Serikat. Jadi sabar itu tidak hanya berguna untuk akhirat sebenarnya, untuk kesuksesan dunia. Jadi ada siswa SMA itu dijanji siapa yang mau uang, persisnya jumlahnya saya tidak ingat, katakanlah $500 hari ini. Tetapi kalau mau yang lebih banyak, nanti bulan depan. Kemudian ada lagi tambah berlipat lagi semester berikutnya. Tahun berikutnya dijadikan berlipat-lipat. Rupanya di situ mayoritas pilih yang segera. Hanya ada beberapa orang yang memilih yang beberapa tahun kemudian. Tapi inilah dasar Amerika, suka meneliti. Itu disimpan filenya. Beberapa tahun kemudian, sudah mungkin masuk puluhan tahun kemudian, rupanya diteliti itu, yang sukses rata-rata itu yang menunda untuk diberi. Jadi ini terbukti bahwa kesabaran itu sampai mereka pada karir yang tinggi. Nah ini jadi sabar itu sebenarnya di samping memang pahala dari Allah, tapi juga untuk kesuksesan dunia. Jadi sukses di dunia itu karena kesabaran. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Ya sebagaimana itu disampaikan di sini seperti narasumber sampaikan itu pada surat Zumar, pada akhir surat Zumar. Ya, pada ayat 10 dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi akan dipenuhi, akan diberikan imbalan yang tidak ada batasnya. Karena sabar memang tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya bukan sabar namanya. Sama dengan gula. Kalau tidak manis bukan gula. Garam, kalau tidak asin bukan garam. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Jadi kalau dikatakan, sudah sampai batas kesabaran, bukan lagi sabar namanya. Tidak ada batasnya, maka dia sampai. Dari jamaah tadi yang ada dua yang saya tangkap dari bentuk pertanyaannya tadi. Yang pertama, kenapa disebutkan sabar itu indah? Kemudian yang kedua pertanyaannya itu, apakah kesabaran orang dulu dengan orang sekarang itu sama? Jadi yang pertama dulu, sabar itu indah. Karena bila mana orang mampu untuk bersabar, ada banyak yang Allah berikan hadiah. Rahmat kebaikan itu hanya diberikan kepada Quran itu. Rahmat kebaikan Allah itu hanya diberikan kepada orang yang sabar, orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Nah, itu jawabannya yang pertama. Kemudian apakah orang dulu itu sabarnya sama dengan orang sekarang? Tadi yang Quran. Kalau Al-Quran itu mulai dari zaman Rasulullah itu sampai akhir zaman itu tidak akan berubah. Kalau sabar, ya orang yang sekarang, orang yang akan datang, tetap maknanya dalam Al-Quran itu sabar. Tidak ada bisa mengikuti dari Malam hari ini kita kembali lagi membahas mengenai kesabaran ya. Saat ini sering kita artikan sabar itu pasif. Artinya kalau kita dianiaya, berdiam, sabar, jangan membalas. Tapi sebenarnya sabar itu boleh diartikan sebagai aktivitas kita. Misalnya ada sepenggalan ayat juga dalam Al-Quran itu.
wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, ini aktivitas orang sabar. Orang sabar itu selalu mau berbuat baik. Fastabiqul khairat tadi. Berbuat baik untuk kebaikan, untuk kebaikan, untuk kebaikan. Kemudian ada sambungannya lagi. Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Orang sabar itu tidak mau berbuat kerusakan. Karena sesungguhnya Allah tidak suka dengan kerusakan itu. Innallah. Begitu. Jadi orang sabar itu selalu aktif. Jadi tidak sadar berdiam diri, tapi dia berbuat kebaikan. Apa saja. Jadi membuat kerusakan di muka bumi kan banyak. Misalnya berjudi, korupsi, itu kan merusak tatanan negara, merusak tatanan sosial. Itu perbuatan kesabaran itu yang bisa mengobati. Karena kesabaran sehingga dia selalu berbuat baik. Selalu tunduk kepada aturan yang ada. Jadi kesabaran itu setidaknya dimiliki oleh semua orang. Cuma ada yang fluktuatif. Kadang-kadang hilang kesabarannya, kadang-kadang juga muncul kesabarannya. Jadi yang diperlukan sini adalah kesabaran yang konsistensinya ada, ya. Itu yang diperlukan. Jadi yang kelihatannya dalam kehidupan ini seringkali yang dulunya dia sabar, tiba-tiba kok nggak sabar lagi. Nah, jadi itulah manusia ya, karena kita selalu digoda oleh setan. Jadi setan kita selalu menggerakkan. Jadi Allah juga memperingatkan kepada anak cucu Adam, janganlah engkau menyembah setan. Ya. Jadi orang yang di luar dari kesabaran itu adalah orang yang menyembah setan. Ya itu. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala itu, alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya. Tidaklah telah kuperingatkan kepadamu, hai anak cucu setan, cucu Adam, jangan engkau menyembah setan, karena setan itu musuh nyata bagimu. Nah itu, jadi orang-orang yang bisa menahan diri terhadap godaan, terhadap tantangan hidup, itulah orang-orang yang bisa memiliki sifat sabar itu. Nah, apalagi sekarang ini kan tantangan hidup semakin hebat, banyak. Memang kesabaran ini sangat diperlukan oleh kita semua. Ya. Contoh saja di lampu merah, seperti dijelaskan biasa Pak Nur Samsu. Banyak orang sudah kuning masuk juga karena itu tidak sabar. Ya, sehingga dia melanggar aturan-aturannya. Nah, betul dia bilang Pak Nasir tadi bahwa orang-orang sabar itu tidak ingin melanggar aturan. Ya, dia menunggu waktunya sampai dia bisa masuk. Memang ini sangat sulit kadang-kala. Tetapi kita betul agama kita, yang mudah-mudahan kita bisa memiliki kesabaran yang konsisten itu. Ya, apakah bahasanya agamanya konsisten? Ada istilahnya tuh, yang terus-terus, ya tidak pernah putus-putus. Nah, itu yang penting sekarang, ya. Jadi saya setuju kalau orang sabar ini orang yang patuh terhadap aturan dan dia enggan untuk melanggar aturan. Ini memang suatu istilah yang setiap saat orang diskusikan dan banyak muncul pertanyaan. Misalnya saja kalau kita ditanya orang, kapan mestinya kesabaran itu muncul? Sesungguhnya tidak, bukan kapan, setiap saat kesabaran itu mesti ada sebenarnya. Ya, karena tantangan-tantangan hidup ini semakin banyak ya. Sekira itu tambahan dari saya. Assalamualaikum. Yang memiliki kemampuan berbahasa itu orang sabar. Kenyataannya begini, saya dengan Pak Bestari itu dulu tuh di Meko itu, kami itu ikut kursus 100 lebih orang. Rupanya terjadi seleksi alam. Dan hanya dihitung sekitar 10 yang berhasil. Itu yang sabar. Jadi dia menganggap belajar bahasa itu simsalabim. Belajar ini biasa sudah mahir. Padahal itu sabar itu. Belajar bahasa itu butuh kesabaran.
Jadi yang sukses belajar bahasa adalah orang yang sabar. Karena prosesnya makan waktu. Ya. Jadi itu satu fakta bahwa kami ada 100 orang, terbukti hanya sekitar 10 yang berhasil. Rupanya itu yang 10 itulah orang yang sabar. Itu sejalan dengan eksperimen dari orang Amerika tadi itu. Saya kira itu saja, nanti narasumber akan menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang sama-sama kita ketahui bahwa menjadi orang yang sabar itu sebagaimana jemaah sampaikan tadi bahwa tidak mudah menjadi orang yang sabar. Tapi yang sabar di sini ini sabar menurut Allah. Sabar menurut Allah. Kalau sabar menurut Allah tentunya didasar dengan ilmu-ilmu Allah. Nah, yang saya di sini ingin sampaikan ada pernah terjadi Ustadz dia berceramah di UMI kurang lebih 10 tahun yang lalu. Jadi waktu dia di atas mimbar itu dia memang mengambil tema tentang kesabaran. Dia ambil tema tentang kesabaran. Panjang lebar dengan begitu bersemangat, begitu antusias menyampaikan ceramah yang sangat menarik tentang kesabaran itu. Setelah selesai berceramah, motornya Ustadz ini dicuri. Dicuri motornya ini. Mungkin jamaah pernah juga mendengarkan kurang lebih 10 tahun yang lalu. Dia berceramah di UMI. Hilang motornya. Nampaknya di situ kesabarannya di sini goyah. Nampak dia berkurang dari kesabaran seperti biasanya. Sehingga banyak ada beberapa jamaah orang-orang dekatnya menasihati dia, ingat ke Ustadz tadi cara mata tentang sabar. Nah, itu. Jadi kembali bahwa ini sudah tingkatan Ustadz ini yang sudah mencoba untuk bersabar. Jadi Allah memperlihatkan kekuasaannya. Coba-coba kita ini Ustadz. Ya namanya manusia biasa, Ustadz juga manusia biasa. Jadi begitu hilang motornya, jangan sudah banyak tadi yang mendengar cara mata, jangan sampai ada yang ragu-ragu lagi dengan kesabaran karena Ustadz sendiri saja goyah. Ya,